Halo, salam sejahtera semuanya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nilai trigonometri dengan sudut yang lebih dari 360 derajat dan identitas trigonometri. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama menentukan nilai trigonometri kalau sudutnya lebih dari 360 derajat. Kemudian untuk identitas trigonometri nanti kita akan menyederhanakan bentuk-bentuk trigonometri. Jadi langsung saja, untuk rumus trigonometri pada sudut yang lebih dari 360 derajat, itu caranya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mencari sudutnya ini dia mampu berapa kali putaran. Jadi rumusnya di sini adalah sin dalam kurung K kali 360 derajat tambah alfa sama dengan sin alfa. Jadi nanti setelah kita tahu nilai K-nya, jadi K-nya ini nanti kan kita diberikan sudut. Misalnya sudutnya 362 derajat atau misalnya 390 derajat. Jadi 390 derajat ini bisa berapa kali putaran? Jadi dia kan hanya bisa satu kali putaran. Sehingga nanti kita bisa buat 1 kali 360 derajat ditambah alfa. Jadi alfa ini adalah sisanya. 1 kali 360 kan hasilnya 360. Biar jadi 390 berarti di sini ditambah dengan 30 derajat. Berarti nanti kalau sin 1 kali 360 tambah 30 derajat ini akan sama dengan sin alfa. Berarti alfanya di sini 30 derajat. Nah, jadi kalian tinggal cari nanti sin 30 itu hasilnya berapa. Jadi diingat ya, K ini dia banyaknya putaran. Kemudian jika sudutnya negatif, tetap berlaku seperti rumus sudut negatif yang sudah Ibu berikan pada video sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudut negatif, kalau sin sama tan dia akan berubah menjadi min. Sedangkan kalau cos itu, jika sudutnya negatif maka dia tetap menjadi positif karena cos itu adalah fungsi genap. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukanlah nilai dari sin 1050 derajat. Jadi, rumusnya kan semuanya sama ya. Jadi, sin dalam kurung K kali 360 derajat ditambah alfa, ini akan sama dengan sin alfa. Nah, jadi langkah pertama kita harus cari K-nya dulu berapa. Jadi cara cepatnya kita bagi aja 1050 dibagi dengan 360 derajat. Jadi nanti kalau 1050 dibagi dengan 360 itu kan hasilnya 2,9. Saya 2, sekian, berarti kesimpulannya kita cuma bisa menemukan 2 putaran penuh. Nah, berarti K-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 360 derajat ditambah alfa. 2 kali 360 derajat itu kan hasilnya 720. Jadi 720 ditambah berapa biar hasilnya jadi 1050. Jadi kita dapatkan nilai alfanya itu adalah 330 derajat. Sama dengan, nah alfanya ada 330 derajat, berarti di sini sama nilainya dengan sin 330 derajat. Silakan dilihat pada tabel, ini 330 kan dia berada pada kuadran keempat. Nah, di kuadran keempat itu yang positif hanya cos. Berarti nilai sin-nya itu dia negatif ya jadinya. Kemudian di kuadran keempat itu kan ada rumus 360 dikurangi alfa. Berarti 360 dikurangi 30 sehingga di sini hasilnya sama seperti sin 30 derajat. Sin 30 itu adalah setengah. Atau kalau misalnya kalian lupa caranya dengan sudut berelasi, kan kalian sudah punya ya tabel lengkap trigonometri nilai sin konstan dari 0 sampai 360 derajat. Jadi silakan bisa melihat tabelnya. Berarti nilai dari sin 1050 itu hasilnya adalah min setengah. Jadi
kesimpulannya kita cari dulu sudutnya ini bisa berapa kali putaran, nanti alfanya itu adalah sisa sudutnya. Nah, semoga bisa dipahami untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Kemudian tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini sebenarnya lebih banyak kita cari pembuktian rumus ya, atau penyederhanakan bentuk-bentuk trigonometri. Jadi di sini ada beberapa rumus yang sering digunakan dalam identitas trigonometri. Seperti tan X itu bisa kita rubah menjadi sin X per cos X. Kemudian cot X itu menjadi cos X per sin X. Nah, ini yang nanti sering muncul ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu bisa kita ganti dengan 1. Nah, ini cos kuadrat X itu bisa kita tulis sebagai 1 min sin kuadrat X. Kemudian sin kuadrat X bisa menjadi 1 min cos kuadrat X. Dan yang berikutnya tan kuadrat X tambah 1 sama dengan secant kuadrat X. Dan yang terakhir cot kuadrat X tambah 1 sama dengan cosec kuadrat X. Jadi ini harus diingat ya, artinya identitas trigonometri ini bisa kita rubah bentuknya menjadi lebih sederhana. Ibu langsung saja berikan contoh. Sederhanakanlah sin X per 1 tambah cos X ditambah sin X per 1 kurang cos X. Jadi langkah pertama yang harus kita pikirkan, karena ini bentuknya pecahan, jadi pasti kita akan menyamakan penyebut. Ya, berarti di sini ada 1 plus cos X dan ada 1 min cos X. Kita samakan dulu penyebutnya. Berarti jadinya sin X. Ini kali silang ya, berarti sin X-nya akan dikalikan dengan 1 min cos X. Kemudian dibagi dengan 1 ditambah cos X dikalikan dengan 1 min cos X, karena kita akan menyamakan penyebutnya. Kemudian ini sin X-nya ditambah sin X itu dikalikan dengan 1 ditambah cos X. Nah, jadi ini dia caranya menyamakan penyebut. Jadi yang selanjutnya ini kita kalikan silang ke dalam, sehingga kita dapatkan bentuknya sin X kali 1 itu hasilnya adalah sin X. Kemudian sin X kali min cos X itu adalah min sin X kali cos X. Kemudian ditambah, ini juga sama, sin X kali 1 berarti sin X. Kemudian sin X kali cos X itu adalah plus sin X cos X. Nah, untuk penyebutnya tetap ya. Atau ini bisa dikalikan ya. 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 1 dikalikan min cos X itu hasilnya min cos X. Kemudian cos X kali 1 itu adalah plus cos X. Dan yang terakhir cos X dikalikan dengan min cos X itu hasilnya adalah min cos kuadrat X. Nah, yang atas silahkan bisa kita sederhanakan ya. Ada yang sama nggak? Ini sin X sama cos X kan sama. Satunya min, satunya plus, berarti habis. Nah, berarti sisa sin X tambah sin X. Berarti hasilnya adalah 2 sin X. Nah, penyebutnya ini yang sama itu adalah cos X dan cos X. Karena min sama plus berarti ini habis. Berarti tinggal 1 min cos kuadrat X. Nah, kita perhatikan. Di atasnya ada 2 sin X. Di bawahnya 1 min cos kuadrat X. Kalau nggak salah 1 min cos kuadrat X. Coba kita cek di rumus sebelumnya apakah ada yang bisa diganti 1 min cos kuadrat X-nya. Nah, ini ternyata ya,
1 min cos kuadrat X itu sama nilainya dengan sin kuadrat X. Berarti penyebutnya bisa kita ganti menjadi 2 sin X per, ini tadi hasilnya sama seperti sin kuadrat X. Nah, seperti itu. Di atasnya 1 ada sin X, di bawahnya 1 ada sin X, jadi bisa dicoret. Sehingga bentuk sederhananya itu adalah 2 per sin X. Atau di sini bisa kita tulis juga 2 kali 1 per sin X. 1 per sin X itu sama dengan kosek X. Kosekan itu kan kebalikan dari sin ya. Berarti di sini bentuk sederhananya adalah 2 kosek X. Nah, jadi ini dia yang dimaksud dengan identitas trigonometri. Selain rumus-rumus tadi yang Ibu berikan, kalian di sini juga harus pintar dalam operasi aljabar. Ya, jadi di sini dasarnya itu adalah operasi aljabar dan rumus-rumus tadi yang Ibu berikan. Supaya lebih jelas, di sini Ibu berikan satu contoh soal lagi. Ini sin X kali cos X per tan X. Kalau kita lihat dari soalnya, yang bisa kita rubah bentuknya itu hanya tan X saja. Berarti, ini berarti jadinya sin X dikalikan dengan cos X dibagi dengan tan itu kan sama dengan sin X per cos X. Jadi kita rubah sin X per cos X. Nah, berarti di sini bentuknya kan pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan itu nanti kita bisa operasikan menjadi perkalian. Namun penyebutnya ini kita balik ya, artinya pembaginya kita balik. Jadi di sini sin X kali cos X dikalikan dengan, nah ini sin X per cos X itu dibalik menjadi cos X per sin X. Nah, karena ini perkalian, berarti kita bisa coret sin X-nya. Tapi kalau seandainya di sini sin X tambah cos X tambah cos X per sin X itu tidak bisa dicoret ya. Yang bisa dicoret itu kalau misalnya bentuknya perkalian. Berarti sinnya sudah habis, tinggal cos X kali cos X. Sehingga hasil yang lebih sederhana itu jadinya adalah cos kuadrat X. Nah, jadi ini dia identitas trigonometri. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti rumus-rumus yang sudah Ibu berikan ini silakan dicatat dan pintar-pintar menggunakan rumus ini ya. Baik, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada kurang jelas, kalian bisa tanya dengan Ibu di WA. Terima kasih semuanya dan salam sejahtera.